yang hidup pada abad 1199 mengisbat orang yang hidup pada 4. Coba jelaskan bagaimana caranya. Gimana? Ulangi. Ibnu Toba hidup masanya 199. Sedangkan Ahmad bin Isa hidup pada 199. Iya, meninggalnya. Nah, terus? Jadi Ahmad bin Isa abad keempat bisa nggak mengisbat orang yang belum lahir? Mengisbat kemana ini? Menetapkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu saya kan Ubaidillah itu pembahasan dari yang di ini kayak ini. Karena di problemnya di mana atas siapa tadi Ahmad punyanya Ubaidillah. Nah, di zaman itu nama Ubaidillah ini sebenarnya namanya Abdullah. Saya nggak tanya pada zaman itu. Saya tanya bisa nggak Ibnu Toba ini permasalahannya di Ubaidillah karena di dalam kitab yang tertulis dan tercatat itu namanya Abdullah. Dan di zaman itu Abdullah ini oleh warga setempat di zaman tersebut Abdullah dijuluki dengan nama Ubaidillah, dipanggil dengan Ubaidillah. Kita bahas Ubaidillah ya. Jawab ya. Oke, sebentar anak petani, anak petani. Ini. Ya oke. Dengan dasar apa nama Abdullah itu dikatakan Ubaidillah? Ada sejarah enggak yang mengatakan contohnya sekarang. Duh, Anda di TikTok namanya Goib. Nama asli Anda siapa? Enggak perlu itu saya. Nama asli Anda siapa? Tanya sejarahnya ada enggak? Saya tanya nama asli Anda siapa? Apa? Kok kamu tanya nama asli Anda siapa? Abdullah. Ini dalam riwayat di zaman sekarang aja begini. Kamu itu blunder. Contoh ringannya udah itu. Abdullah menjadi Ubaidillah ini mendasarkan depresi sumber apa gitu loh. Kenapa bisa Abdullah menjadi Ubaidillah? Nah, sumbernya apa begitu? Itu salah satu. Ini kan ditazkir, ya kan? Contoh menjadi yang aku Abdullah Ubaidillah. Nah, apa yang bisa membuat nama ini berubah menjadi Ubaidillah? Coba. Silakan. Coba saya tanya. Ada di sini Anda paham enggak? Sejarahnya ada. Konteks kamu tanya saya jelaskan. Katanya saya kamu tanya orang yang belajar ilmu hadis. Katanya kamu belajar ilmu hadis. Siapa meriwayatkannya? Bapak Goib dan Bapak anak petani. Saya tanya sekarang Pak Goib, ini nama Anda siapa sekarang? Nama Anda sekarang siapa? Ya, nama saya Ahmad. Anda sekarang siapa? Nama saya Ahmad. Nah, betul. Ini ulama loh, saya bukan ulama. Saya bukan ulama. Kenapa? Kalau nama Anda Ahmad, sekarang kan tertaranya di TikTok Anda sekarang tulisannya Goib. Ya, terus kenapa? Nah, salah satu contoh ringannya aja, nama Anda selama ini dipanggilnya Goib, orang nggak tahu nama Anda Ahmad. Nah, ini kan berarti ada kisahnya. Di zaman tersebut, di zaman tersebut, ada sejarahnya. Di zaman saya tanya bahwa nama bukan saya dengan Ahmad. Abdullah. Ya, nama saya Ahmad. Makanya yang tercatat dengan sebutan dengan nama yang masyhur. Di Nah, zaman tersebut sekarang masyhurnya di kalangan masyarakat tersebut itu namanya Ubaidillah. Nah, sekarang saya makanya tanya tercatatnya itu kemasyhuran namanya Ubaidillah bukan ya, Abdullah. Ada nggak yang meriwayatkan daripada ulama yang mutabar? Paham dah? Saya tanya. Sejarah Anda paham dah Bapak Goib, Bapak Ahmad? Begini, muter-muter Bapak Ahmad ini kayaknya kurang. Bapak Ahmad ini kayaknya kurang literasi ini ya. Iya. Kurang literasi. Kamu yang kurang pemahamannya sempit. Perubahan nama. Bapak Goib. Ini kan sekarang gue mau tanya. Ini bentar. kalau saya perhatikan semuanya mute dos. Bentar gue mau tanya. Berubah menjadi Abdullah Ubaidillah ini. Goib. Lah itu tadi udah kasih contoh ringan, masa tidak paham sih? Masa Anda tidak paham anak petani? Anak petani kenapa Anda tidak paham? Goib. Nah, di sini kan udah saya jelaskan contoh ringannya tadi itu. Kalau emang Anda bisa berpikir, saya tanya Goib, itu nama Anda siapa sebenarnya? Namanya Ahmad yang kita tahu. Ya sebentar Pak anak petani, saya jawab. Oke, saya jawab. Siapa yang mau jawab? Ya, saya jawab. Sudah selesai. Rata-rata IQ orang Indonesia ini di bawah. Ya, pertanyaannya selesai enggak? Nah, ini sudah pelecehan ini. Pelecehan ini. Lanjutkan kemudahan Anda semua. Ya, saya jawab ya. Saya namanya Ahmad, terkenal dengan nama Goib. Dan orang tahu. Pada saat ini orang tahu terkenal nama Goib, ya kan? Nah, selanjutnya nanti saya akan terkenal juga sampai seterusnya pada abad sampai lama. Setelah saya, anak turun saya, Goib ini dulu pernah bermusyawarah mendiskusikan nasab Baklawi.
yang namanya gaib. Nah, ini disiarkan banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di sini ini menjelaskan saya. Nah, sekarang saya tanya, Ubaidillah ya, yang namanya selesaikan dulu. Nah, sudah selesai kan? Nah, gimana? Sekarang saya tanya, Ubaidillah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu siapa yang menjelaskan ulama itu? Ini enggak paham konsep, enggak paham. Ini hostnya ini ngajakin satu-satu. Ya gini, Bang Murta. Ada pertanyaan saya Ini yang izin ke goib, Ini dijawab, Leo. izin mohon satu putaran. Bapak Goib. Izin satu putaran, bentar sebentar biar saya jelaskan. Begini, cara penafsiran nama Ki Goib ini kan sudah masyhur, diterkenal Maksudnya orang Ki Goib. sudah banyak kiai yang menarasikan suara nama Ki Goib nama Ki Goib ini di mana-mana kan sudah masyhur, ada ulama yang tahu nama ini. Nah, pertanyaan Ki Goib adalah siapa ulama yang memasyhurkan nama Abdullah menjadi Ubaidillah? Silakan. Tadi siapa yang bertanya? Makanya enggak bisa dipahami. Karena emang kalangan orang bodoh. Kayaknya saya mau tanya nih. Bang Malta. Tadi sampean bilang orang Indonesia itu IQ-nya di bawah rata-rata. Kamu orang mana, goblok? Termasuk saya. Makanya itu karena kita semua ini orang bodoh. Jangan terpancing Ada kita nggak usah bahas suku-suku lah. Sekarang Bang Goib saya mau tadi tanya. mengatakan orang Indonesia IQ-nya di bawah rata-rata itu blok sekali. Makanya saya juga, Kamu Anda orang juga mana? sama semua. Sama orang Jawa. Orang Jawa ya bodoh. Indonesia di bawah rata-rata kok. Logat Anda itu nggak Jawa, Iya. nggak usah rasis lah, bawa Jawa gitu. Logat Anda itu nggak intermediate Loh apa? Jawa. Aku wong Jawa, aku Surabaya. Apa? Ya makanya jangan bilang orang Indonesia Nah, mangane. IQ-nya di bawah rata-rata. Aku iki wong Jawa. Dadi ngene lho. Masane pembahasannya konteke sampean kabeh iki, narasine iki gak arah. Narasi ini Orang Jawa bilang Ya begini, alasannya apa kok? IQ-nya di bawah Tantang ngomong di bahasa Jawa kan paham kan? Belajar mustalah hadis tapi nggak tahu Di bawah banyak yang Hadis typing masalah Ubaidillah. Sekarang gue dilihat daripada periwayatannya. Bang Goib, antum pernah dengar nggak nama Ubaidillah Al-A'raj? Hah? Apa? Pernah Saya dengar nggak nggak nama pernah dengar Ubaidillah Ubaidillah Al-A'raj? karena tidak masyhur oleh kalangan ulama muktabar. Cuma Kalangan muktabar. Pernah dengar nggak? Anak Kalangan tanya, muktabar. pernah dengar nggak Itu nama ditanya, Ubaidillah itu ditanya Pak Al-A'raj? Goib. Anda ditanya, Anda tahu Ubaidillah enggak? Al-A'raj pernah dengar nggak? Bukan Ubaidillah Ba'alawi, Ubaidillah Kalau- Al-A'raj pernah dengar nggak? kalau Ubaidillah Al-Maimun saya tahu. Ubaidillah Al-A'raj pernah dengar nggak? Itu masuk Saya di nggak kalangan pernah internasional. dengar. Saya nggak pernah dengar. Saya ngakui nggak pernah dengar. Nah, sekarang kan kamu sentimen banget dengan nama Ubaidillah. Saya nggak sentimen, tapi saya menanyakan Ubaidillah itu katanya Abdullah, ya. Dan itu ulama mana, ulama tarikh mana yang menjelaskan, yang masyhur, yang muktabar, ulama-ulama yang muktabar menjelaskan bahwanya Ubaidillah Nah, itu ini- Abdullah. Coba ini saya loh. tanya, ada nggak kitabnya? Nggak Saya perlu tanya. kitab. Ini nggak perlu kitab. Ini cukup dengan logika. Dengerin Wis, dulu. mari, Pak Goib. Nggak apa-apa. Pak Goib, dengerin dulu. Ini nggak perlu Kita dengerin kitab. dulu, Ki Goib. Cuman dengan logika. Oke. Apa? Di Indonesia mungkin ya berbeda kayak di Jawa asumsi secara lagi. pemanggilan ke Nggak usah asumsi. ke orang itu kan bisa mas atau bro. Pertanyaan Kalau saya, Jakarta mungkin bro Ubaidillah atau ini apa. ulama Bebas apa bernarasi. Dengerin dulu. Iya, saya tanya Bebas dulu. bernarasi, Ulama ini bro. konteksnya ulama Dia apa bebas bukan? bernarasi Orang dan biasa. asumsi. Lah, ini Malah aku berasumsi lagi. Kan di sini katanya iya, bebas jangan bernarasi dibuat dan asumsi. muter, Bebas jangan dong. dibuat muter dulu. Waduh, berarti Anda nggak paham konteksnya. Katanya Ubaidillah ini ulama. Ini dengerin yang dulu. muktabar, Berarti yang Anda, terkenal. Anda siap menerima kebenaran, itu kan? Ya sudah, oke. Konsepnya oke. di situ. Saya dengar. Nah, Jawa contohnya manggil Mas, ya kan? Orang Kalimantan itu umumnya panggil Bang. Kalau daerah Jakarta ya mungkin bro lo gue atau apa gitu. Itu kalau panggilan antara aku dan kamu. Kalau panggilan nama misalnya Muhammad panggilnya ya enggak.
Ahmad iso diceluk Met. Wes pokoknya nama-nama aneh lah gitu. Nah, juga di Hadromot ada juga yang bisa kayak diplesetin. Contohnya nama panggilan Muhammad Hamud, Hamudi atau Mahmud. Ubaidillah, Abdullah bisa dipanggil Ubaid atau Ubaidillah atau apa. Nah, itu salah satu contoh kenapa di zaman tersebut nama Ubaidillah ini tidak masyhur di zaman sekarang, karena nama beliau emang aslinya itu Abdullah dan tercatatnya yang masyhurnya saat ini namanya Ubaidillah. Iya, alasan nama itu dikerdilkan. Itu Anda itu tidak perlu minta dalil. Anda tidak perlu minta dalil. Anda tidak perlu minta dalil masalah itu. Masalah penisbatan nama itu tidak perlu minta dalil. Pertanyaan karena yang masyhur sekarang, karena yang masyhur sekarang itu namanya Ubaidillah, dan tidak semua bisa tahu tentang sejarah. Pengkerdilan nama dan tidak semua orang Ubaidillah itu ya, pengkerdilan atau pentaskiran nama Abdullah menjadi Ubaidillah itu katanya kan sudah masyhur, ya kan? Nah, pengkerdilan nama Ubaidillah ini berdasarkan apa? Sudah terkenal, ya kan? Ya. Lah itu tadi sudah terkenal. Saya jelaskan, masa Anda paham? Ulama mana yang menarasikan itu? Ada tidak? Ulama-ulama yang mutabar pada di zaman itu. Ini siapa namanya? Ali. Ini orang-orang susah kan? Kan di situ yang nulis kitab kan ada langsung juriatnya Jadid bin Abdullah bin Alawi kan di situ. Langsung di situ gitu langsung melekat. Aduh, ya Allah. Anak keturunannya langsung kan, Jadid bin Abdullah bin Alawi. Sekarang gua tanya sama ini para pakar nasab semua nih. Bukan pakar nas. Semua di zaman itu tuh cuman ada satu orang nama Ubaidillah. Ada berapa orang? Sekarang gue tanya. Sebutkan yang diketahui. Kan katanya ada Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah, ya kan? Nah, ini ada terus dalam kitab ada Ubaidillah bin Ahmad. Ubaidi itu gelarnya Al-Maimun. Yang tahu saya dalam syairnya, ya kan, Ubaidi Al-Maimun. Terus kenapa langsung dituduhkan ke Ubaidillah bin Ahmad? Dasarnya apa? Nah, makanya di sini saya tanya. Dasarnya apa? Kan bisa jadi itu memang syairnya Ubaidillah bin Maimun. Nah, sekarang bukan Ubaidillah bin Ahmad. Nah, berarti di sana, ya kan, bukanlah keturunan daripada Sayyid Ahmad. Iya, itu kan Ubaidillah bin Maimun bukan keturunan Sayyid Ahmad. Tapi kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir kan beliau memang anaknya. Kenapa? Apanya? Kalau memang dia anaknya, dari konteks saja sudah beda. Emang nama Ubaidillah di zaman itu tuh ada Ahmad satu. Siapa? Ini kamu asal kamu tahu ya, kamu belum pernah mengkaji kan nama Ubaidillah Al-A'raj keturunan Imam Musa Kadzim. Itu ada lagi loh. Ini kita kamu kayaknya kalian semua di sini. Kalau kita dengan Ahmad sentimen dengan nama Ubaidillah, padahal di zaman Rasulullah itu sudah banyak nama pakai nama Ubaidillah. Tersambung kepada sangat banyak nama Ubaidillah. Sahabat-sahabat Nabi banyak bernama Ubaidillah. Kalau pernah baca sejarah? Siapa namanya? Iya, saya tahu itu nama Ubaidillah banyak. Apakah Ubaidillah itu yang banyak sekian itu mengarah kepada Abdullah? Coba saya tanya. Kok berani kamu mengatakan Ubaidillah itu Abdullah? Dengan dasar apa? Dasar karya kitab Jadid bin Abdullah bin Alawi. Saudara daripada siapa? Mana? Itu menjelaskan Ubaidillah enggak? Oh, jelas. Enggak, di situ menjelaskan. Makanya. Di situ menjelaskan Abdullah. Bisa jadi kan panggilan. Oh, berarti bisa menyatakan. Ya, bisa jadi. Kalau bisa jadi. Bukan asumsi. Itu tidak jadi. Gitu loh. Kalau bisa setiap jadi daerah, setiap nama itu pasti ada nama panggilan. Nama kecil pasti ada di situ. Apalagi di zaman sahabat itu. Iya, contohnya kayak sekarang contoh ringan Pak Goib ngakunya nama Ahmad, belum tentu juga namanya. Sini loh, Dato Kalampayan saja gelarnya 33 di sini. Asal kamu tahu. Itu baru satu loh. Yang 33 gimana? Kita satu orang ke sana. Kita bukan ngarah ke sana, ini fakta. Fakta kita berbicara dengan logika kan. Salah satu contohnya kayak ini, kayak menjadi Abdullah itu ulama siapa? Saya tanya, ulama siapa? Salah satu contohnya kayak seperti itu. Kayak contohnya itu kayak ini Bro Imad.
Saya tanya Satu-satu, ulama Terkenalnya sekarang masyhurnya itu dia dipanggilnya ini. satu-satu Malta satu-satu. Satu diskusi. kalau hanya bisa jadi, itu belum jadi namanya. Asumsi terus dipakai dari tadi. Jelas-jelas itu karya di Abnaul Imam itu kan jelas tertulis. Abnaul Kalau Imam kamu mau lagi. menafikan, jadi kalau orang yang memang benci satu lemari pun data nggak bakal dipercaya karena dia cari pembenaran bukan kebenaran. Aduh ya Allah. Aduh lucu. Karena ada unsur kebencian tadi. Jadi kita percuma berbicara dengan orang pembenci itu. Biarlah dia dengan kebencian. Syarif katanya ada ujaran kebencian. Saya tanya kebencian seperti apa? Kebencian seperti apa kan sudah jelas. Ya kebencian Dengan seperti nama apa? Ubaidillah itu sentimen. Sentimen itu kan termasuk dalam kebencian di situ. Ubaidillah ini rujukan nasabnya mengarah kepada siapa? Al-Janadi Abnaul Imam. Nah, Abdullah menasabkan dirinya kepada siapa? Ubaidillah menasabkan Bin Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Ubaidillah bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Iya, menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah, bukan? Ini kan nasab yang mulia, wajib Nah, kita terus? jaga. Kan kitabnya ada. Kitab Buktinya apa? ada. Nah. Datanya ada. Anda sendiri paham wajib kita jaga, bro. Siapa Iya. ini? Anak petani. Betul. Yang dijaga Nah. nasab yang mana? Nah, Nasab suci Rasulullah agar tidak Yang suci itu kayak gimana? Yang benar tuh seperti apa? ya yang Kan kata kamu Gimana? menjaga nasab suci Rasulullah. Sekarang aku Ya. tanya, nasab suci Rasul yang kamu jaga seperti apa? yang tidak ternodai, yang dikotori Yang oleh tidak ternodai itu orang-orang seperti apa? ternodai oleh siapa? orang-orang yang Tidak tidak ternodai oleh menunjukkan siapa? akidah Islam yang Tidak. menjerumuskan ke dalam Dan kemunafikan. tidak ternodai oleh siapa? Yang kamu sebut tidak Islam itu siapa? Gini, jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Nah, gini. Dan kamu bertanya, sekarang aku tanya. Saya tanya. Kamu harus Saya jawab. tanya. Siapa Jangan mau lagi mengatakan tanya nggak. Kalau Abdullah itu Ubaidillah. Kejar terus pernyataan ada. Nah, Nah, saya sekarang tanya. saya katakan saja, apakah ya Sayyid Hussein itu tega memberikan nama keturunannya itu ke nama bapaknya? Itu yang membunuh Sayyidina Husain itu siapa? Udah itu aja dah. Gimana sih tidak nyambung? Bukan masalah tega nggak tega. Di zaman Rasulullah itu sangat banyak nama Ubaidillah, nggak cuma satu orang. Pernah baca sejarah? Begini saja. Hah? Anda Ubaidillah yang membunuh si Nusir penghafal Quran loh. membela Bani nasab Quraisy yang loh, Ubaidillah jelas-jelas itu. tidak nyambung begitu loh, bro. Jadi Ubaidillah yang membunuh Nah, Sayyidina Husain itu kenapa penghafal Anda Quran membela Bani Quraisy di situ. yang jelas-jelas nasabnya Kenapa tidak dia berkhianat? nyambung. Karena Kenapa? subtata tadi. Jadi kalau nggak tahu Kenapa sejarah, nggak usah Anda sejarah, membela gitu aja. Kamu yang saja nama jelas-jelas Ubaidillah tidak berapa orang aja nyambung kamu nggak tahu. begitu. Keturunan Jelas. Imam Musa Kadim ada berapa orang nama Ubaidillah? Jangan lari Keturunan kemana-mana, Imam ya keturunan kan? Muhammad Al-Bagir berapa orang nama Ya, saya Ubaidillah? nggak usah lari Kamu kemana-mana. saja nggak Saya tahu di situ. tanya, Janadi menyebutkan nggak Ubaidillah itu Abdullah? Di situ tertulis Abdullah bin Alwi bin Ahmad. Saya tanya, menyebutkan nggak Ubaidillah? Kan di situ ditulis Tashgir, nama kecilnya. Mana? Yang Muhammad Tasgir. Itu kan kitab burko. Didukung dengan kitab yang burko sahih. Itu asumsi Memperkuat didukung dengan kitab induk, kan saling mendukung satu sama lain dengan hadis. Sebagaimana Hadis dalam dapat tadi. dikatakan Saya mutawatir, tanya, Jana. hadis dapat dikatakan sahih bila sanad nasabnya tersambung. Perawinya pun harus cerdas, Nah, saya tanya. alim, tidak pernah berdusta Janadi dalam menyebutkan hidupnya. Ubaidillah nggak? Ada kitabnya. Abdaul menyebutkan Imam, nggak? Lu'lu al Husainiyah, Saya tanya, Al-Janadi. menyebutkan nggak? Berapa kitab sudah aku sebutkan? Kamu tanya, Menyebutkan menyebutkan nggak Janadi itu Ubaidillah? Berarti kamu nggak, berarti kamu Menyebutkan nggak? itu bukan cari kebenaran, Nah, tapi cari ya pembenaran. kan? Jadi percuma gue bicara ini itu. Ya kan? Ya kan? Berarti itu hanya asumsi, tahu nggak? Bukan asumsi, kita punya data Asumsi dan itu. bukti. Kalau Ya, asumsi bukan itu nggak? ngomong doang, kayak Imat kabur di tanah nebak. Nah, Tuh. ya kan? Menyebutkan nggak? Bentar, izin. Ini datang kabur depan Lagi, mana? framing lagi. Di mana? Kau ini Gimana? Coba buta Sarip mata dijelaskan. Gimana?
Makanya Imas selalu kabur. Framing aja kamu. Nah, kalau nggak kabur, ketika debat terbuka, kenapa nggak hadir? Kan begitu. Nah, Bukan sekarang malah saya bikin. tanya balik, kenapa di Naat itu tidak ada datang satu pun Lari kau daripada lari ini, perwakilan? lari ke sana sekarang. Maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Sekarang saya jawab. Kenapa Robito Alawiyah tidak mengirimkan satu perwakilan satu saja ke Naat? Waktu dihadirkannya Anak petani, dengar dulu. Ya. Ayo sebutkan Dengar Naat. dulu. Anda mungkin bisa Apa tadi, buka Naat? ini sosial medianya orang-orang Naat ini Robito ya, Alawiyah. Iya, kenapa? Dengar dulu ini, dengar dulu. Halo, bisa dengar nggak semua? Ya. Bro Ali. Iya, saya tanya. Itu Ini kan waktu begini, di sebentar dulu. Tadi kan Syarif menyatakan Kiai Imad itu kabur-kaburan. Nah, sekarang saya jawab. Itu loh kemarin sudah ada pertemuan Naat Nakobaldo Asrof, ya kan? Kenapa daripada Robito Alawiyah tidak mengirimkan satu pun, ingat, ya, perwakilan daripada ataupun mereka sendiri yang menghadiri pertemuan itu? Pertemuan di mana? Aduh, di mana lagi, tolong. Lah kan ini dengerin dulu. Dengerin dong Anakib, sebutkan dong Anakibnya dari Nakobah mana, siapa namanya, biar kutanya Sini kami lahir, bukan sepupu yang di milik Mesir. Dia dekat dengan siapa? Nusantara bukan Ketua milik Nakobah Mesir Tarim. sana, biar kutanya, bener nggak ini Indonesia Nakibnya? Nusantara bukan milik Tarim. Jangan-jangan Nakib bodong lagi yang dibikin. Indonesia Nusantara bukan milik Tarim. Ya memang bukan milik Apa sih Tarim, ini? milik Nggak rakyat jelas. Indonesia Kenapa semua. kalian bilang itu ada? Tarim. Indonesia Itu Tarimmu. Semua suku ada di sini, jadi nggak ada milik perorangan. Iya. Nah, benar. Pahlawi suku Ini Bro Ali. mana? Pahlawi suku mana? Iya. Oh, ini larinya Ini ke jangan mana ya? jangan membahas. Nggak usah. Lalu suka apa? Kembali. Ini kita bahas masalah yang Makanya bersusun loh. ini anak petani. Nah, Dengerin sekarang saya dulu. tanya Bang, lu suka apa? Kemarin Robito Alawiyah ada mengadakan undangan terbuka untuk yang mulia Kiai Haji Imad. Di mana? Di mana? Di kantor Robito Alawiyah dan dikirimkan dari dijawab ya. dan dikirimkan perwakilan dan dikirimkan sebentar. dan Kalau dikirimkan Anda tidak perwakilan bisa dari menjawab, Robito Alawiyah berarti Anda untuk botol, mengirimkan ya. undangan kepada yang Sebentar, dijawab dulu terhormat. ini. Dijawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu ya, dengar Pertanyaan dulu. saya. Anda jangan Pertanyaan saya, Robito itu sebagai apa? Anda jangan memotong. Iya, saya Dengar tanya dulu, Robito itu Saya sebagai ngomong, apa? saya di sini saya berbicara. Saya tanya Robito itu sebagai apa? Jawab dulu tuh, Malta. Ya, jawab pertanyaan saya. Robito Alawiyah ini sebagai apa? Dan apakah tempat yang akan dihadiri oleh Kiai Imad ini netral apa tidak? Ulama mana yang akan menghadiri saat tempat itu tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadi tangkup halayak umum gitu? Silakan dijawab dulu. Nanti saya jawab itu. Di Robito Alawiyah sudah mengirimkan perwakilan untuk mengirimkan undangan kepada yang mulia Kiai Haji Imaduddin, ya kan? Tadi pertanyaannya untuk menghadiri rapat terbuka yang disiarkan secara langsung di live melalui YouTube-nya kantor Robito Alawiyah. Saya tanya Anda bisa buka. Anda sekarang bisa cing. Netral apa tidak? Saya Tempatnya tanya netral. Tempatnya netral apa Karena tidak? di sini terbuka. Gimana Robito Alawiyah? Anda bisa tidak memahami netral? konteks terbuka enggak? Anda bisa memahami konteks terbuka? Di mana? Yang Dengar dulu, dihadiri Anda di bisa Andi memahami Arto konteks sama terbuka si enggak? Wafi itu kah? Iya, Anda yang dihadiri Wafi sama Anda sama tahu Di Andi sini Arto. netral yang itu seperti diundang apa? ini ada. Saya tanya Anda Ada tahu kayak- nggak tempat netral itu seperti apa? Aduh, nggak paham dia. Bro Ali, biar dulu. Ini saya tanya Anda paham enggak konteks netral dan terbuka itu seperti apa? netral ya kayak di UIN, Pertanyaan anak kampus-kampus. petani belum dijawab. Ini siapa ini? Laskar. Pertanyaan anak petani belum dijawab. Sabar dulu, jangan dimatiin. Makanya dijawab dulu, baru nanti bertanya lagi. Jawab dulu itu tadi anak petani. Biar enak diskusinya. Jawab dulu apa yang jadi pertanyaan anak petani.
Paham tidak? Saya bertanya, saya ulangi. Robito Alawiyah itu sebagai apa? Apakah yang tempat yang akan didatangi oleh Kiai Iman itu netral apa tidak? Oke, saya jawab. Nah, silakan. Nah, ini mungkin Bro Ali mau jawab. Bro Ali, Ya, mungkin Anda mau jawab. Robito Alawiyah ya. Mana tadi Kang Goib, boleh diulang lagi pertanyaannya tentang masalah Robito Alawiyah? Kenapa Tani itu yang nanya apa Tani? Ini pertanyaannya gini, Bro Ali. Ditanya ini Robito Alawiyah ini sebagai apa? Dan apakah Robito Alawiyah ini aman untuk ruang rapat terbuka gitu ya, anak petani? Iya. Dalam hal undangan ya, saya tekankan dalam hal undangan tuh yang tadi ditanyakan sama abang anak petani itu. Ini diam dulu, Pak Arlan ini, jangan nyambung. Kemarin dulu. kan Robito Alawiyah mengundang Kiai Iman. Penekanannya tidak jelas gitu. Kan tadi anak petani jelas pertanyaannya. Iya kan pertanyaannya sebagai wadah kan, sebagai wadah untuk debat terbuka tadi. Contoh gini, contoh seperti kayak Kiai Gembul, guru Gembul ya, itu saya acungin jempol. Dia menantang, tapi dia berani juga hadir di kantornya. Ya. Artinya Pertanyaannya, kan dia benar-benar oke, saya serius. jawab. Terus Saya sudah kenapa tahu Kiai poinnya. Imad tidak hadir? Saya Gitu sudah tahu aja. poinnya. Saya Ini sudah tahu anak poinnya. petani, Biar saya jawab. anak petani, tunggu dulu, jangan dulu, biarkan Saya orang sudah tahu menjelaskan. poinnya. Saya sudah tahu poinnya. Saya sudah tahu Biarpun poinnya. Anda Langsung sudah saya tahu jawab sampai pada selesai intinya. poinnya, Pak, jangan langsung kehadiran motong. daripada Gimana? Gembul di Ini Robito gimana sih? Alawiyah Dari pertanyaan itu saya. tidak Katanya debat memiliki secara poin sehat. apapun. Ya, Ini katanya debat secara sehat. Ini gimana ya? Mengambil contoh sesuatu orang gitu, jawab saja gitu. Jangan analoginya ke Saya guru sudah- Gembul. Jawab saja. Jangan memotong dulu. Biarkan aja. selesaikan dulu. Biarkan Kita yang analoginya lanjut. Lanjut. Gembul. Nanti Ya, saya silakan, jawab. silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Biarkan aja ke guru Gembul. Lanjut, Bro Ali, lanjut. Sudah dijawab tadi. Robito Alawiyah sebagai wadah yang netral, siapapun boleh terbuka di sana, dan itu tidak akan mempermasalahkan orang siapapun yang berhadir di sana. Dan alhamdulillah kemarin tidak ada yang sampai rusuh apa segala, mereka menanggapi dengan baik. Emang di sana ada kerusuhan? Nggak ada. Pada nyatanya kan gitu. Contoh aja guru Gembul berani hadir. Berarti beliau berani berbicara, beliau berani bertanggung jawab. Itu diacungi jempol. Terus yang kemarin yang bicara yang ini, yang ngomong ini, kenapa nggak berani hadir? Kan katanya dia punya data, punya tesis. Lanjutkan dong tesisnya kalau memang benar kan gitu. Kenapa harus menghindar terus? Bikin acara tandingan seperti di UIN dan lain-lain gitu. Siapa mau menjawab Kiai Goib apa saya? Saya cari dulu ya, saya jawab ya. Langsung. Baiklah. Kalau memang itu dianggap netral boleh juga ya, karena nggak ada kekisruan, ya kan. Berarti di situ aman-aman. Oke. Tapi ketika diskusi di situ, apakah mencetuskan sebuah keputusan yang valid? Kan tidak. Dikarenakan apa? Memang Robito nggak punya ulama nasab, dan dia di situ nggak ada penengah. Satu, ya. Nomor duanya, ketika guru Gembul ya meminta data tentang nasab Habib Rizik, dia tidak mau menampakkan. Padahal dia guru Gembul itu mempunyai data juga untuk membantah nasab daripada Habib Rizik. Bagaimana itu kau nggak dikasih? Berarti di situ Kiai Imad sudah tahu bahwasanya Robito tidak akan mempunyai jawaban, dan itu akan menimbulkan fitnah daripada kalangan bawah. Paham nggak? Kan beliau pimpinannya, kenapa nggak hadir kan gitu? Nah, Kenapa harus orang lain? menimbulkan fitnah dikarenakan apa? Dikarenakan Fitnah apa? tidak akan mendapatkan jawaban karena Robito Itu bukan menimbulkan fitnah, bukan karena mempunyai ulama nasab. ada Nah, ya kan Tadi ke muncul lagi kami kan. suruh Bro, juga. bro. Sekarang ini kok Fitnahnya di mana? Boleh nggak saya berikan bukti fitnah? mental gimana sih? Nggak adil banget. Kalian tadi menyuruh Kan katanya fitnah, kan buktikan dong. Itu Kalau ya kan buktinya benar. apa buktinya? Nah, Mantap, saya kan katakan gitu. lagi, ketika guru Gembul selesai berdiskusi di sana, maka guru Gembul malah di framing oleh Hanif.
Itu tanda-tandanya. Terus framingnya itu dalam bentuk tulisan di netral, media atau gimana? Tidak sesuai karena tidak mempunyai ulama nasab dan tidak mempunyai penengah sebagai pentasheh. Terus yang ulama nasab yang kamu sebut itu seperti apa? Kata kamu kan ulama nasab. Masa sudah ngaper ini. Mereka pengennya menang sendiri mereka. Lah, kan gue cuma tanya, katanya kan bicara tentang ulama nasab. Kan tadi ulama nasab yang kamu sebut itu yang menjawab apa? pertanyaan gitu. anak petani dan menyuruh kami diam. Kami semuanya diam. Nah sekarang kan gue disuruh bicara, kan gue berbicara sesuai apa perintahnya kan gitu. Masa pertanyaan Pak Arlan ini sebagai lagi menjelaskan. Katanya punya Pak Arlan sebagai apa, Pak? Kenapa nyental? Kenapa memotong? Kan begitu. Pak Arlan sebagai apa? Oke, lanjut. Udahlah. Ya sama kamu di sini sama. Bang Saleh. Udah lanjut, Gio. Assalamualaikum, Bos. Terus. Saya sudah jawab tadi. Ya kenapa Kiai Imat nggak datang? Kan gitu kan? Yang menjadi pertanyaan para kabib-kabib, Al-Kaburi. Nah ternyata Kiai Imat itu sudah tahu kalau di Probito bukanlah ulama nasab. Satu. Nomor dua, dia tidak ada pentasheh, penengah daripada ulama-ulama nasab yang lain. Nah, di situ nantinya akan setelah selesai dalam diskusi nanti itu akan ada framing terbukti dengan adanya guru Sigembul yang hadir. Paham nggak? Dari korena itu, dari tanda-tanda itu sudah jelas bahwasanya guru Sigembul ketika mau mendapatkan data untuk membantah nasab Ba'alawi, dia tidak menunjukkan datanya. Ya, nomor dua, setelah selesai daripada diskusi, guru Sigembul di framing dengan Hanif. Itu jelas. Langsung Hanifnya ngomong di media sosial gitu. Iya. Semua tahu ini. Terus di media juga. Iya. Tapi kan saya acungi jempol, guru Gembul kan berani hadir di situ dan beliau bukan masalah hadirnya. Itu sesuatu yang nggak manfaat. Terus yang diundang kemarin itu katanya kan Kiai Imat punya tesis. Ya, nah, makanya Bang, makanya akan menimbulkan fitnah, tambah menimbulkan suatu kerancuan karena tidak adanya ulama nasab dan tidak ada penengah daripada ulama nasab. Pentashehnya. Itu loh, kalau diskusi itu pernah nggak kamu musawir? Nah gini aja, kalau mau diskusi kan kata kamu nggak ada ulama nasab. Sekarang aku tanya, usul nih, bagusnya kan diadakan terbuka, undang ulama-ulama nasab sekelas internasional. Tapi yang benar ulama nasab ya, bukan yang ulama nasab buat-buat. Jangan nanti yang tukang sapu jalanan dibikin ulama nasab, terus yang tukang apa segala dibikin ulama nasab didatangkan ke Indonesia dengan hanya mulai framing berperawakan Arab begitu. Contoh kayak Wasim kemarin kan. Tukang sapunya siapa, Bang? Boleh saya ngomong ya. Maaf ya. Sekarang gini, Kiai Imat itu katanya bukan ahli nasab. Ya, terus kalau jenengan tadi orang-orang yang di sini itu membicarakan tentang nasab panjenengan. Nah terus jenengan berusaha menjelaskan apakah panjenengan juga termasuk ahli nasab? Oh ahli nasab dong dalam keluargaku sendiri gitu. Dalam keluargaku sendiri bukan menyeluruh. Secara internasional dong. Ya kan gue berbicara skala keluargaku sendiri. Nah, saya setuju dengan Syarif. Terus saya setuju. Itu ahli nasab dalam keluarganya sendiri hanya nyambung kepada keluarganya sampai Ubaidillah, bukan nyambung kepada Rasulullah. Oh, sampai nyambung ke Rasulullah lengkap dengan data dalil kitabnya. Kalau orang itu diaku, maka kobilanya yang diaku itu namanya kata nasab. Kobila. Sekarang itu adalah kobila yang asalnya Ahmad bin Isa itu dari Irak dan dia punya saudara dan kobilanya adalah kobila Kobidi. Seharusnya minta pendapat di sana, minta pengesahan di sana karena lahirnya Ahmad bin Isa itu di Irak. Tahu nggak? Harusnya minta kesan ke sana. Nah, kobila Kobidi
Kabilahnya. Gak usah lah Kemudian membawain terpecah bawa Komiki umat ini menjadi Islam, umat Ba'alwi. kamu kali. Gitu. Gak usah Seharusnya framing seperti bawa itu. umat Islam. Nah, ya kan? Muter-muter lagi kan? Islam itu menyeluruh itu. Iya. Gak usah bawa-bawa. Kalau permasalahan pribadi gak usah bawa-bawa ke publik gitu aja. Teman-teman, saya tak ikut bicara, saya tak tanya sama Bang Sarip. Bang Sarip, ya siapa yang Anda terlalu mendukung, percaya bahwa itu cucunya Kanjeng Nabi itu, apa sudah punya data? Yang Anda banggakan itu keturunan cucu Rasulullah, Anda punya datanya memang? Punya? Punya gimana? Manuskrip? Kitab? Tengku datanya gimana Tengku? Habib Rizik datanya di mana? Anda tunjukkan. Kalau Habib Rizik saya nggak punya. Tengku punya.